Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ifdal Akbar dengan NIM 2511212039. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam menghadapi masalah kekurangan gizi di seluruh masyarakat, serta saya akan menjelaskan kontribusinya secara langsung. Di sini, video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. So, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Baik, yang pertama itu adalah sarjana kesehatan masyarakat itu sendiri. Sarjana kesehatan masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi, karena para sarjana kesehatan masyarakat ini adalah orang yang bekerja secara langsung pada aspek-aspek pencegahan, aspek-aspek edukasi, aspek-aspek perencanaan program, serta aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Mereka itu tidak cuma fokus kepada pengobatan, tetapi juga lebih ke bagaimana masyarakat dapat hidup sehat dan mempunyai akses gizi yang cukup secara berkelanjutan. Nah, masalah seperti kekurangan gizi ini adalah salah satu yang paling umum untuk dihadapi oleh para sarjana kesehatan masyarakat. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, para sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan survei gizi. Survei gizi, pemantauan gratis terhadap para bayi ataupun balita, kepada ibu hamil, kepada remaja, dan kepada para kelompok rentan-rentan lainnya. Mereka dapat menganalisis data, mencari tahu penyebab kekurangan gizi, serta mereka harus mengetahui apakah gizi itu karena pola makan, apakah gizi itu karena kemiskinan atau faktor ekonomi, apakah karena sanitasi di wilayah itu yang sangat buruk, atau karena budaya makan masyarakat yang emang berbeda dari biasanya, atau mungkin juga karena akses pangan mereka yang terbatas karena perlu untuk pindah ke satu tempat lain untuk hanya mendapatkan produk pangan yang sesuai dengan diri mereka. Nah, para sarjana kesehatan masyarakat itu sendiri dapat memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, apalagi kepada masyarakat yang masih menganggap dirinya awam terhadap hal-hal tersebut. Yang pertama, mereka dapat mengedukasi mereka bahwa memiliki pola makan yang bergizi dan walaupun itu murah, itu dapat menunjang seluruh gizi yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, mereka juga harus mengedukasi tentang bahaya stunting dan bagaimana pencegahan stunting itu dari usia dini. Selanjutnya, mereka harus mengetahui terutama kepada ibu-ibu hamil yang akan melahirkan anak untuk pentingnya memberikan ASI eksklusif atau ASI tanpa memberikan makanan-makanan lain kepada bayi selama 6 bulan berturut-turut dan MPASI yang benar setelah mereka 6 bulan. Selanjutnya, mereka juga harus menggunakan pendekatan yang berjudul Behavior Change Communication. Behavior Change Communication sendiri berarti komunikasi yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Seperti misalnya, masyarakat yang awalnya tidak ingin memakan makanan bergizi karena menganggap hal itu tidak enak, mereka harus dikatakan kalau makanan bergizi itu tidak selamanya tidak enak, sehingga mereka merubah pola pikir mereka dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Seperti yang awalnya anak-anak tidak suka sayur, karena komunikasi yang merubah perilaku mereka menjadi menyukai sayur yang akan berdampak panjang kepada seluruh hal yang akan terjadi. Para sarjana kesehatan masyarakat itu juga harus selalu mengecek atau memonitoring kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Apakah kegiatan gizi mereka berjalan dengan efektif, apakah dampak-dampaknya dapat diukur, dan apakah ada rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan. Seperti contohnya, apabila di suatu daerah mereka menunjukkan perubahan perilaku, seperti misalnya perubahan sanitasi, seperti mereka yang tidak ingin buang air besar di lingkungan sungai, ataupun masalah-masalah gizi seperti anak-anak yang mulai merubah perilakunya karena persuasif dari orang tuanya yang berhasil kita tanamkan karena kita melakukan edukasi kepada orang tuanya langsung. Itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan sendiri yaitu lebih kepada diri para sarjana kesehatan masyarakat itu sendiri.
apakah program yang mereka lakukan sudah berhasil untuk merubah masyarakat. Apabila belum, apa kendalanya, dan apabila sudah, apa yang harus mereka lakukan. Seperti contohnya, mereka gagal dalam mempersuasif masyarakat dalam suatu daerah, maka mereka harus melakukan pendekatan lain. Seperti contohnya, mereka tidak berhasil membujuk orang tuanya, maka mereka beralih kepada pembujukan kepada anak-anaknya untuk lahap memakan makanan bergizi. Nah, untuk kontribusi terhadap calon sarjana kesehatan masyarakat terhadap kekurangan gizi di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu mengikuti kegiatan surveillance dan pengumpulan data-data gizi, seperti turun ke lapangan langsung untuk mengecek keadaan masyarakat mengenai gizi-gizi mereka. Yang kedua ada pengedukasian masyarakat secara langsung. Ini juga sama, kita harus turun ke lapangan untuk bisa melihat keadaan masyarakat dan mengedukasi mereka untuk dapat mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Selanjutnya itu ada membantu pelaksanaan program gizi, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit atau di posyandu terdekat yang membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu ada mendorong perubahan perilaku di lingkungan masyarakat. Sama seperti sebelumnya, kita harus merubah perilaku masyarakat. Perilaku-perilaku ini yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu dapat menginisiasi program kecil tapi berbasis komunitas. Komunitas sendiri berarti melibatkan banyak sarjana kesehatan masyarakat ataupun tenaga kesehatan masyarakat yang dapat untuk merubah suatu wilayah menjadi lebih baik. Dan bukan hanya merubah, tetapi kita juga melit mereka menjadi lebih baik. Seperti contohnya para masyarakat yang berhasil untuk merubah suatu perilaku dan mereka menyarankan kepada masyarakat lain untuk mengikuti hal tersebut, sehingga kegiatan yang kita lakukan berbasis dengan komunitas dapat berjalan dengan baik dan terus-menerus dalam jangka yang panjang.